EKG ini karena sudah lama saya agak vakum ya, mungkin kurang lebih sebulan saya tidak memberikan kuliah di sini. Tulisan saya cukup jelas ya, kelihatan slide-nya, Mbak, Mas. Kelihatan ya. Oke, terima kasih Mbak Sari dan lain-lain. Oke, saya akan pelan-pelan sedikit. Ini terutama sekali lagi EKG dasar ini adalah untuk yang basic ya. Buat teman-teman yang kemarin udah apa namanya daftar untuk besok tanggal 16, besok minggu jam 16, maka kalau bisa harus betul-betul paham tentang atrial fibrilasi ya, minimal tentang EKG-nya. Ada di link YouTube saya, kalau tidak salah sesi ketiga itu ada tentang AF, kemudian ada beberapa yang lain gitu ya. Oke, ini yang tentang ini dulu. Oke, nanti kita tanya jawab teman-teman. Oke, nah ini adalah seorang perempuan usia 50 tahun dengan berdebar-debar. Ya. Kita lihat ECG-nya. Saya kira teman-teman akan banyak nih kalau di klinik akan menemukan pasien dengan keluhan berdebar-debar gitu ya. Tapi berdebar-debarnya itu benar-benar jantung apa enggak? Nah, salah satu cara paling gampang ya selain dengan auskultasi ya dengan melakukan pemeriksaan EKG. Dan sering kita dapatkan EKG-nya seperti ini. Kira-kira menurut teman-teman ini ECG normal apa enggak? Bisa jawab di chat ya. Oke, very good. Oke, satu, dua, satu lagi. Oke, semuanya tiga-tiga menjawab normal. Dan memang betul ini adalah ECG normal sinus rhythm. Jadi ini terutama kembali lagi ke basic buat teman-teman yang dari awal. Sebelum kita ngomong tentang kelainan apapun, kita harus hafal dengan ECG yang kita sebut ECG normal itu kayak apa. Ya. Jelas ini irama sinus karena ada gelombang P yang diikuti oleh 1 GRS, gelombang P diikuti oleh 1 GRS, gelombang P 1 P diikuti oleh 1 GRS. 1 P diikuti oleh 1 GRS ya, itu adalah sinus dan P-nya positif di lead 2, negatif di lead AVR. Dah itu jelas sinus. Rate-nya berapa kira-kira? 1, 2, 3, 4 ya, sekitar 75 sampai 80 kali per menit ya. Aksesnya normal enggak? Lihat 1, lihat AVF normal, 1 positif, AVF positif. Terus PR interval lihat di lead 2 misalnya, oke bagus, 3 kotak. PR interval, GRS lebar di V1 nggak ada, di V6 juga tidak ada, berarti bandel Blanks block nggak ada. Kemudian kita melihat hipertrofi. Ada enggak hipertrofi? Nah, satu hal, kita melihat di V1 ini yang ke bawah ini sedikit lebih dalam daripada yang ke atas. Harusnya kalau di V1 gelombang P-nya itu bifasik, betul-betul bifasik ya. Tapi yang ini ke bawahnya lebih lebih dalam daripada ke atasnya ya kan. Tapi memang di sini di lead 2 nggak terlalu jelas ya ada P mitral. Ini kayak kayak P mitral tapi tidak begitu jelas. Jadi mungkin bisa aja ini kita curiga kadang-kadang kalau seperti ini kalau memang ragu saya akan bilang pada jawaban ECG kita tulis LAA tanda tanya gitu ya, left atrial abnormality tanda tanya gitu. Itu tuh supaya kita lebih aware gitu karena belum terlalu jelas tapi bisa mengarah ke sana. Kalau hipertrofi ventricle jelas nggak ada, koroner saya kira juga nggak ada. Satu hal yang agak berbeda dari EKG biasanya adalah di sini ada ini. Ada gelombang RSR aksen di lead 3. Bermakna enggak nih? Ini saat ini untuk EKG ini enggak bermakna ya, pada beberapa EKG lain bisa bermakna, tapi kalau ini enggak bermakna. Ini namanya ada beberapa yang bilang ini fragmentasi dari gelombang GRS gitu. And then, tapi overall ini bisa kita sebut sebagai ECG yang normal ya. Jadi ketika teman-teman mau belajar ECG yang awal-awal harus tahu ECG yang normal yang ke apa, mana yang enggak gitu ya. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan pada pasien dengan 50 tahun yang berdebar-debar dan EKG-nya kayak gini? Apa yang harus dilakukan menurut teman-teman? Pulangkan atau kita beri obat, beta blocker, atau ada pemeriksaan lebih lanjut? Mungkin ada ide dari teman-teman?
Pemeriksaan lebih lanjut, apa itu? Pemeriksaan lebih lanjutnya apa? Foto torak, echo, atau CT scan, atau apa? Ada usul? Faal tiroid, eksfototorak, oke. Ada yang lain? Echo, oke. Echo, oke. 3 jawaban kurang satu. TSH, T4, oke. Oke, semuanya mencari baseline dari apa pasien ini ya. Saya tahu teman-teman mau nyari ada enggak tiroid apa enggak ya, fototorak mau melihat jantungnya gede apa enggak, dan itu betul sih. Itu betul. Tetapi kalau menurut saya, sebenarnya kan dari pemeriksaan fisik kita bisa melihat kira-kira pasien ini mengarah ke tiroid apa enggak ya. Walaupun kadang-kadang subklinikal hipertiroid bisa aja sih. Tapi secara klinis kita bisa lihat pasiennya berat badannya turun apa enggak, sering gelisah, kemudian berkeringat apa enggak dan lain-lain. Kalau misalnya itu enggak sama sekali dan kita lihat heart rate-nya pada saat ini juga enggak terlalu tinggi, sekitar 80 kali per menit, maka sebenarnya yang lebih penting menurut saya adalah memastikan apa yang terjadi pada beliau. Apa yang terjadi pada beliau. Kalau pasien ini, saya kebetulan, bekerja di beberapa rumah sakit. Rumah sakit yang saya yang pertama dia ada Holter, ya, ada Holter, ada Spider. Tapi yang lainnya nggak punya Holter atau Spider. Jadi apa yang saya sampaikan kepada pasien? Biasanya pasien akan saya berikan cara untuk menghitung nadi beliau. Ya, di depan saya kasih tahu, kemudian saya lepas, beliau ngitung lagi, bisa, ngitung lagi, bisa, ngitung lagi, bisa. Ternyata berarti kita pastikan bahwa beliau itu bisa satu, bisa menghitung denyutnya dan bisa memastikan kira-kira denyutnya itu tidak teratur apa enggak, gitu. Itu paling simpel sebenarnya dari pasien itu sendiri. Jadi pasien kita ajari untuk menghitung denyutnya sendiri dan mengevaluasi apakah denyutnya itu teratur atau tidak. Ada sih beberapa, gadget tertentu yang bisa melihat ECG ya, eee, katanya ada jam-jam tertentu yang bisa, saya nggak punya sih, tapi katanya Apple Watch bisa ya, tapi saya nggak tahu. Terus ada juga, apa, ECG portable. ECG portable itu bisa ada, bisa teman-teman bisa beli itu di Tokopedia, harganya sekitar 2 jutaan gitu. Ketika pasien ada keluhan, dia disuruh memegang alat itu bisa. Tapi kalau tidak ada, maka paling simpel ya dengan cara tadi, yaitu dengan mengajari pasien menghitung denyutnya sendiri, dan ketika berdebar-debar, biarkan dia mengevaluasi kira-kira denyutnya ada yang hilang apa enggak, gitu. Kita sampaikan bahwa beberapa pasien, itu hampir 50% pasien kalau baris pasien saya, itu ternyata berdebar-debarnya itu sebenarnya denyutnya normal dan tidak ada aritmia. Jadi sebenarnya terutama kalau wanita ya, wanita udah usia menopause gini, itu, kadang-kadang itu lebih banyak ke, psikis atau hormonal, rasa tidak nyaman dan lain-lain, tapi sebenarnya, eee, heart rate-nya sih baik-baik aja ya. Itu sebelum melangkah ke yang lain ya. Kemudian langkah kedua, kalau memang beliau setiap hari selalu berdebar, maka bisa kita cek namanya Holter, monitor. Holter itu EKG selama 24 jam. Kemudian kalau memang tidak tiap hari, misalnya 3 hari sekali, ya kita cek namanya Spider. Spider atau alat yang lain itu untuk melihat EKG selama sekian hari yang beliau bisa. Cuma memang cost-nya jadi tambah tinggi. Sebelum masuk ke faal tiroid, fototorak, echo, dan lain-lain. Ya, menurut saya itu. Karena kita harus memastikan, kecuali kalau dari pemeriksaan fisik kita udah curiga nih, oh ada bising, kayaknya kok apeksnya bergeser gitu misalnya. Kemudian kita curiga ke arah tiroid gitu. Ya itu bisa dicek. Tapi sebenarnya lebih memastikan apa sih yang terjadi pada beliau ini. Ya. Boleh enggak sih di screening TSHS dan FT4? Bisa aja, boleh aja. Tapi memastikan ada betul-betul aritmia itu menurut saya lebih penting. Oke. Nah ini, bagaimana dengan nomor 2 ini kira-kira? ECG-nya apa? Apa yang terjadi? Wanita usia 23 tahun dengan KU lemah, sepsis, dan gagal ginjal. Pada pasien seperti ini kan takikardi ya, jelas takikardi, ya kan? Jelas takikardi. Heart rate-nya cepat. Nah, kita mau lihat iramanya irama sinus atau enggak? Irama sinus atau enggak, teman-teman? Halo? Ada yang menjawabkah di chat?
Sinus, bukan sinus. Sinus atau tidak? Kita melihat di lead 2. Di lead 2, teman-teman lihat gelombang P yang positif apa enggak? Nah, karena gelombang P-nya itu negatif, maka ini bukan sinus. Ingat, salah satu clue untuk sinus adalah ada gelombang P yang positif kalau sinus ya. Nah, kalau sinus harus gelombang P yang positif. Ini gelombang P-nya negatif. Itu. Apa sih kemungkinan kalau gelombang P-nya negatif? Kemungkinannya adalah ada dua, bisa low atrial rhythm, bisa junctional rhythm. Jadi kalau atrial rhythm berarti dia impulsnya dari atrium tapi dekat sama junctional di bawah gitu ya. Kalau junction ya benar-benar dia dari junction. Cara membedakannya gimana ya? Kadang-kadang agak susah dibedakan, tapi kalau kira-kira PR intervalnya itu pendek, kurang dari 3 kotak, berarti lebih mengarah ke suatu junctional. Kalau ini kayaknya mengarah ke junctional ya, karena PR intervalnya pendek. Jadi ini adalah irama junctional. Junctional apa? Nah, junctional kan kalau junctional rhythm yang biasa kan rate-nya sampai 60-an. Ketika junctional kemudian dipercepat sampai 100-an, namanya accelerated junctional rhythm. Nah, kalau beliau ini karena di atas 100, maka kita sebut sebagai junctional tachycardia. Junctional tachycardia. Karena berasal dari junction dan rate-nya di atas 100. Nah, coba lihat beliau ini dengan sepsis dan gagal ginjal rate-nya 120-an kali per menit. Kita perlu memberikan terapi enggak kalau menurut teman-teman pada takikardinya ini? Takikardi itu bagus nggak sih? Kan nggak bagus sih. Nah, kira-kira pada beliau ini perlu kita terapi enggak takikardinya? Jawab aja di chat. Ini EKG sambil sambil klinis ya, biar teman-teman. Oke, very good. Rata-rata teman-teman menjawab tidak. Dan itu betul. Karena takikardinya ini sebenarnya adalah sebagai kompensasi dari kondisi pasien. Ya, jadi kita nggak perlu itu melakukan terapi pada takikardinya ini. Malah bisa berbahaya ya kalau pasiennya cenderung shock septik dan lain-lain. Kita kasih misalnya beta blocker atau kasih ivabradin atau yang lain itu bisa kurang baik ya. Jadi ini adalah suatu junctional takikardi dan apa namanya kita tidak perlu melakukan terapi ya. Kalau yang tadi juga tidak perlu terapi, kita yang harus nyari yang nomor 1 tadi ya. Oke. Oke, sekarang nomor 3 nih. Laki-laki 29 tahun dengan nyeri dada. Nah, apa yang didapat dari teman-teman nih kira-kira? ECG-nya. Sinus sama enggak? Sinus sama enggak? Bukan, very good. Bukan. Kenapa? Sekali lagi hampir sama dengan tadi, yaitu gelombang P-nya terbalik. Bedanya apa dengan yang tadi? Yaitu kalau pada ini apa? PR intervalnya normal. Jadi kemungkinan ini adalah suatu atrial rhythm. Nah, tapi yang low atrial rhythm ya, low atrial rhythm atau beberapa buku lama itu menyebut sebagai coronary sinus rhythm. Coronary sinus rhythm. Itu ada beberapa buku lama yang seperti itu. Kemudian kira-kira nyeri dadanya itu ada something enggak? Ada koroner enggak pada pasien ini kalau menurut teman-teman? Ada ST elevasi di mana aja? Di lead 1 ada, lead 2 ada, 3 ada, AVF ada, lead AVL enggak ada ya. Di lead V2 ada, V3 ada, V4 ada, V5 ada, V6 ada. Hampir semua lead ada. Dan tidak ada apa? Resiprokal. Ingat ya, pada ECG ini ada ST elevasi di lead 2, 3 AVF, tapi tidak ada resiprokal di lead 1 dan AVL. Ya kan? Berarti bukan suatu
iskemik, bukan STEMI. Ya. Tapi apa? Nah, kalau kita buka lebih lanjut, ini ada kemungkinan mengarah ke suatu perikarditis. Tapi yang jelas bukan suatu SKA. Ya. Jadi dadanya bukan dari sindrom koroner akut. Ya. Oke, tapi yang jelas teman-teman sudah mengenali ini bukan sinus yang paling penting ya. Oke. Terus obatnya apa ya? Kalau perikarditis ya diobati perikarditisnya ya. Oke, sekarang ini laki-laki 70-an dengan nyeri dada post CABG. ECG-nya demikian. Nah, apa nih ECG-nya menurut teman-teman? Sinus enggak? Sinus. 1P dikali 1R, 1P dikali 1RS. Berapa kali per menit? 1, 2, 3, 4, 5. Bradikardi ya, kurang lebih sekitar 55 kali per menit. Aksesnya normal enggak? Lihat 1, AVF 2. Satunya positif, AVF negatif, tapi duanya masih positif. Jadi kalau saya aksesnya masih normal. Teman-teman boleh berbeda pendapat ya, karena tergantung buku yang kita baca. PR intervalnya normal enggak? PR intervalnya? Kayaknya agak memanjang ya, atau pas 5 kotak ya? Tidak begitu jelas ya. Mungkin pas lah ya, sorry. Mungkin pas kayaknya sih. Pas 5 kotak. Oke, kemudian QRS lebar di V1, V6 nggak ada, hipertrofi, lihat atrium di sini. Oke, nggak ada, ventricle juga nggak ada, koroner. Nah, kalau koroner teman-teman apa yang kita lihat nih pada pasien ini? Ada nggak sesuatu yang sifatnya akut? Nyeri dada ini post CABG. Halo? Ada yang sifatnya akut nggak? Nggak ada yang akut? Ada lagi jawaban yang lain? Oke. Jadi, kalau kita sebut sebagai akut adalah suatu ST elevasi yang khas ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya di V1, V2 ini gelombang Q. Gelombang Q ini. Ya. Ini gelombang Q. Nah, kalau yang di V3 itu masih ada R-nya kecil di sini. Nah, R-nya masih ada kecil di sini. R-nya masih kecil di sini, ini R-nya masih kecil. Kalau di V2 ini memang ada slightly ST elevasi mungkin sekitar setengah mili. Di sini nggak ada ya, di sini nggak ada. Tapi ini enggak bisa kita sebut sebagai signifikan ST elevasi di V2. Jadi melihat ini ada gelombang Q di V1, V2, ada small r di V3. Ini adalah khas untuk suatu old myocard infarct. Jadi kalau dari gambaran ECG aja itu memang pada pasien beliau ini nggak ada suatu ACS ya. Jadi diagnosanya sementara ini kalau di depan ya kita sebut sebagai suatu kalau belum ada data troponin ya kita sebagai non ST elevasi. Kalau nyeri dada yang khas kemudian bertambah berat dan khas banget ya non ST elevasi ACS ya. Tapi kalau kemudian troponinnya normal maka kita sebut sebagai unstable angina ya. Ini adalah ECG di mana terjadi old myocard infarct. Lihat ini R-nya nggak ada ya. Nah, ini R kecil. Ada beberapa nanti teman-teman akan melihat ada R kecil di V1, V2. Ya, itu namanya sebut poor airwave progression. Kalau yang ini ya bukan poor airwave ya. Nah, karena jelas tidak ada P-nya di V1 sama V2. Sebentar ya, tak ngangkat telepon dari rumah sakit sebentar. Oke. Sekarang nomor 5 nih. Laki-laki 50 tahun dengan diabetes dan hipertensi. Saat ini penurunan kesadaran. Menurut teman-teman apa yang terjadi pada beliau ini? Langsung aja komen di chat ya. Satu memang ECG-nya agak ada banyak artefak ya. Kita harus akui ini, nah perekamannya kurang baik. Tapi ada yang lain enggak yang khas pada pasien ini? Sesuatu yang teman-teman harus evaluasi. Halo?
Ada yang menemukan keanehan pada EKG ini? Low voltage, spike, yang lain. Spike-nya itu sebenarnya nggak ada ya. Ini adalah apa namanya, artefak. Jadi mungkin pasiennya gemetar karena penurunan kesadaran dan lain-lain. Satu hal kalau teman-teman lihat, pada kita ulang ya ECG yang sebelumnya ya. Ini saya sebentar. Sorry sorry. Ini nih, ini ya. Lihat ECG yang ini ya, lihat pada lead 1 itu biasanya P-nya positif, QRS positif, T-nya positif. Itu lead 1. Ya. P positif, QRS positif, T positif. Ini adalah ECG rata-rata normal tuh kayak gini. Nah, kita lihat ECG pada ini, pada pasien ini, P-nya negatif, QRS-nya juga negatif. Gelombang T-nya enggak begitu jelas ya. Ini karena artefak jadi enggak begitu jelas. Tapi ada gelombang P yang negatif, QRS negatif. Kalau gelombang T-nya negatif banget, nah ini sesuatu yang aneh gitu. Nah, ECG seperti ini itu ada dua kemungkinan ya. Satu, dextrokardia atau ECG-nya lead-nya terbalik. Nah, pada pasien ini kalau ingin ngerti dia dextrokardia apa enggak, bagaimana caranya? Ya kita lihat. Ini yang di lead 1 sama AVL kan jelas P-nya negatif, QRS negatif, T-nya negatif nih di AVL. Biasanya di AVL T-nya tetap positif pada sinus normal ya. Tapi ini P-nya negatif. Ini sebenarnya kalau rekamannya bagus mungkin kayaknya T-nya juga negatif ya. Ketika ini negatif semua, clue-nya adalah lihat mungkin teman-teman kalau sudah pernah baca apa dengerin kuliah lead 1 AVL itu temannya mana? Temannya adalah V5 dan VE6. Ketika lead 1 AVL-nya ini juga negatif seperti ini dan lead V5 V6-nya itu juga negatif dan kita lihat ada tren V1 besar, V2, V3, V4, V5, V6 makin kecil, maka memang beliau ini dicurigai sebagai suatu dextrokardia. Nah, nanti akan berbeda dengan EKG yang nomor 6 ini. Nah, kalau yang nomor 6 ini kita juga lihat ini loh, ini satu negatif, QRS negatif, gelombang T negatif, ini negatif, AVL juga sama, negatif. Tapi kita lihat temennya satu dan AVL yaitu V5, V6, R-nya tinggi. Nah, ini berarti ini lead-nya terbalik ya. Lead tangannya terbalik, kanan sama kiri, kiri sama kanan. Jadi kita ulang. Kita ulang ya. Sorry, maaf. Kita ulang. Kalau ECG ini, jadi sekali lagi teman-teman harus hafal ECG yang normal itu kayak apa biasanya. Kita lihat ya. Masalahnya kok dia nggak mau. Oke, ECG yang normal itu biasanya nggak, lihat nih, ECG yang normal kayak gini. 1 positif, QRS negatif, T negatif, AVL pun P negatif, QRS negatif di sini flat lah atau bahkan normal juga seringnya ya. Nah, ini yang normal. Nah, ketika melihat ECG seperti ini maka teman-teman harus punya feeling, "Kok aneh ya?" gitu loh. Itu something. Makanya itulah sebabnya sebelum melanjutkan ke ECG yang lebih ruwet-ruwet, teman-teman harus sekali lagi familiar dengan ECG yang normal. Jadi ketika melihat ini, kita melihat ada sesuatu yang aneh di lead 1 AVL, kita langsung melihat di V5 sama V6. Kalau sama berarti memang kemungkinan suatu dextrokardia karena aksesnya juga AVR-nya juga positif tinggi ya. Nah, kalau yang ini, nah ini negatif-negatif, AVR-nya ini positif ya, AVR-nya positif, tapi ini satu AVL tidak ada temannya di V5 sama V6. Berarti ini yang namanya reverse lead atau lead-nya terbalik. Nah, kalau saya pernah ada kuliah tentang dextrokardia ada di YouTube, teman-teman bisa melihat dari sana. Jadi pelajaran yang kita dapat dari sini adalah teman-teman terutama harus hafal kira-kira bayangan ECG yang normal kayak apa, sehingga ketika melihat ECG yang tidak normal, teman-teman bisa mengenali dengan lebih cepat gitu ya. Oke, saya kira soal kita cukup sampai hari ini. Ada pertanyaan mungkin kalau bisa jawab tak jawab, kalau enggak bisa tak jawab ya nanti saya carikan jawabannya lewat buku. Ada yang tanya?
kayaknya ada Mas Nikita juga di sini ya. Mas Nikita nanti kalau, saya nggak sempet jawab, kamu yang jawab ya, Mas. Oke, karena kira-kira teman-teman udah jelas semua. Nah ini, saya mau share sedikit deh tentang teman-teman yang, apa namanya, besok hari hari anu ya, hari Minggu mau ikut kuliah. Saya berharap buat teman-teman yang baru, besok mau ikut kuliah, maka kalau bisa ini udah belajar dulu nih yang ini ya. Bagian 1, 2, sama 3 dari EKG Echo gampang, terus udah dengerin basic ECG dan aritmia di sini, kemudian udah dengerin tentang atrial fibrillation, atrial flutter atau atrial tachycardia ada di YouTube kita juga dan, membedakan dengan, multivokal atrial tachycardia, ada juga di, YouTube kita ya. Jadi, supaya nanti pada waktu diskusi hari hari Minggu akan lebih lancar. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.